Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah penganggaran perusahaan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan anggaran penjualan. Dalam proses penyusunan anggaran atau perencanaan perusahaan, anggaran penjualan ini merupakan bagian paling penting dibandingkan dengan anggaran lainnya. Karena apa? Karena selain sebagai petunjuk awal bagi anggaran lainnya, ini anggaran penjualan sangat dibutuhkan. Anggaran penjualan juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajemen tentang penjualan perusahaan, serta sebagai sarana untuk pendekatan terorganisir dalam pembuatan anggaran penjualan secara menyeluruh. Anggaran penjualan ini merupakan rencana tertulis mengenai jumlah tiap jenis produk yang akan dijual dan rencana hasil penjualannya selama periode tertentu di masa yang akan datang. Selain itu, anggaran penjualan juga dimaknai sebagai anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang kualitas atau jenis dari produk yang akan dijual, jumlahnya atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Anggaran penjualan juga dimaknai sebagai suatu perkiraan yang layak tentang volume penjualan yang diharapkan, atau juga dimaknai sebagai perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut. Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran yang lain. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering juga disebut sebagai anggaran kunci. Artinya, anggaran yang perlu disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Karena apa? Karena dijadikan sebuah landasan atau sebagai patokan dalam menyusun anggaran yang lain. Berhasil tidaknya sebuah perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualannya. Penjualan ini merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan dalam mencari keuntungan secara maksimal. Kesalahan dalam penyusunan sebuah anggaran penjualan tentunya akan mengakibatkan kesalahan pada anggaran lainnya. Kenapa? Karena anggaran penjualan ini dijadikan dasar dalam menentukan anggaran yang lain. Tujuan dari disusunnya anggaran penjualan ini adalah yang pertama untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, memberi informasi penting dalam penyusunan anggaran operasional lainnya. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan penjualan. Selain itu, tujuan dari penyusunan anggaran penjualan ini adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang
Dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Anggaran penjualan ini memiliki 3 kegunaan utama, yaitu sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, dan yang ketiga adalah sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Selain itu, anggaran penjualan ini berguna sebagai dasar penyusunan untuk semua anggaran bagi perusahaan, sehingga ini dapat dipergunakan untuk menghadapi yang namanya persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan ini harus disusun paling awal dari semua anggaran lain yang ada di perusahaan tersebut. Terdapat beberapa manfaat dari adanya anggaran penjualan, yaitu yang pertama adalah untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena dengan adanya penganggaran penjualan ini, maka dapat meramalkan kira-kira penjualan di masa mendatang itu sejumlah berapa, senilai berapa. Dan dalam penyusunan anggaran tersebut tentunya telah melakukan analisa berdasarkan pada situasi yang ada, sehingga menyebabkan dapat mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Contoh dalam rencana pemasaran, yang lainnya juga mungkin rencana produksi. Kenapa? Karena dengan adanya anggaran penjualan yang menjadi landasan dari penyusunan anggaran yang lainnya. Yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi penting yang berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Karena kita ketahui bahwa dalam menyusun sebuah laba atau forecasting terhadap laba tentunya terdiri dari pendapatan dan biaya. Yang keempat yaitu untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Dengan adanya anggaran penjualan, tentunya pihak manajemen dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dari manajemen tersebut dalam menghasilkan atau memperoleh penjualan yang diharapkan. Manfaat lain dari adanya anggaran penjualan ini adalah yang pertama, anggaran penjualan sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya, dan yang kedua adalah anggaran penjualan ini sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Sedangkan kegunaan anggaran penjualan yaitu yang pertama adalah sebagai dasar untuk penyusunan anggaran unit yang akan diproduksi. Karena jumlah satuan unit yang akan diproduksi oleh perusahaan ditentukan oleh berapa banyak perusahaan yang bersangkutan mampu untuk menjualnya. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas, karena penjualan tunai akan mengakibatkan terjadinya pemasukan kas. Dari anggaran penjualan tersebut, tentunya kita membuat anggaran berapa yang dijual secara tunai dan berapa yang dijual secara kredit. Sehingga penjualan tunai tersebut akan berdampak pada anggaran kas karena adanya pemasukan dari penjualan tunai tersebut. Yang ketiga yaitu
sebagai dasar untuk menyusun anggaran piutang karena penjualan kredit akan mengakibatkan bertambahnya piutang perusahaan. Karena dalam hal penjualan sebagaimana disampaikan di awal bahwa penjualan terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit ini akan berdampak pada bertambahnya kredit atau piutang perusahaan dan ini perlu penyusunan anggaran piutang tersendiri. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun anggaran penjualan ini yaitu yang pertama adalah mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi terhadap anggaran penjualan. Yang kedua, menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Yang ketiga, membuat taksiran atau ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Yang keempat, memperhitungkan anggaran penjualan, serta yang kelima adalah menyusun anggaran penjualan. Secara lebih lengkap dalam penyusunan anggaran penjualan, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pertama adalah menyusun pedoman untuk perencanaan penjualan. Hal ini terkait dengan jenis produk, kebijakan harga, strategi pemasaran, dan posisi persaingan. Langkah yang kedua adalah melakukan peramalan penjualan. Apa yang dapat dilakukan atau cara untuk melakukan peramalan penjualan ini adalah melakukan analisis kondisi ekonomi makro, selanjutnya melakukan analisis industri untuk meramalkan potensi masa mendatang, selanjutnya menganalisa pelaksanaan penjualan periode sebelumnya, baik menurut periode, jenis produk, daerah pemasaran maupun tenaga pemasaran. Dan selanjutnya adalah menyusun mengenai ramalan penjualan. Nah, langkah berikutnya dalam penyusunan anggaran penjualan yang ketiga adalah mengumpulkan data lain yang relevan dan yang keempat adalah menyusun rencana penjualan strategis dan taktis. Ini langkah dalam penyusunan anggaran penjualan yang mungkin lebih kompleks. Dalam penyusunan anggaran penjualan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang patut menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah faktor pemasaran. Di mana dalam faktor pemasaran ini bahasanya mengenai luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Serta keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Nah, faktor yang lainnya yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan ini adalah faktor keuangan yang perlu diperhatikan dalam hal ini oleh perusahaan antara lain adalah mengenai kemampuan modal kerja dalam mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain sebagainya. Nah, faktor lainnya yaitu faktor ekonomis, di mana yang perlu diperhatikan oleh perusahaan antara lain dengan meningkatnya penjualan, berarti juga meningkatkan laba atau rentabilitas, atau bahkan sebaliknya. Faktor berikutnya yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran penjualan adalah faktor teknis, di mana ini berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan seperti mesin dan alat yang mampu untuk memenuhi target penjualan yang dianggarkan, apakah bahan baku dan tenaga kerja juga mudah diperoleh dan juga murah untuk masalah pembeliannya. Nah, faktor yang lain yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan adalah faktor kebijakan perusahaan
seperti kebijakan untuk membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 ini menjadi tertutup. Faktor yang lainnya yaitu berkenaan dengan faktor perkembangan penduduk, di mana faktor perkembangan penduduk ini juga mempengaruhi terhadap anggaran penjualan. Misalnya, peningkatan kelahiran ini dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lainnya sebagai bentuk contoh dalam penyusunan anggaran penjualan. Faktor berikutnya yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan adalah faktor kondisi negara, di mana hal ini meliputi kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang terjadi pada negara tersebut. Dan faktor yang terakhir yang menjadi faktor pengaruh dalam penyusunan anggaran penjualan adalah faktor lain-lain, seperti contohnya adalah apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ini ditambah atau apakah kebijaksanaan pemerintah ini tidak berubah sampai lama anggaran yang disusun harus dapat dipertahankan. Ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap penyusunan anggaran penjualan. Faktor lainnya yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan ini berhubungan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal, ini hubungannya adalah penjualan di periode yang sebelumnya, kebijakan perusahaan, kapasitas produksi, kapasitas tenaga kerja, dan kapasitas modal kerja. Sedangkan untuk faktor eksternal ini berhubungan dengan persaingan pasar, elastisitas atau fleksibilitas, pertumbuhan, income industri, dan budaya. Sehingga kalau kita membuat atau perlu memperhatikan faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan, dapat melihat terhadap faktor internal dan faktor eksternalnya. Untuk menyusun sebuah anggaran penjualan, dibutuhkan data dan informasi, baik data tersebut merupakan data internal atau data eksternal. Kalau data internal ini didefinisikan sebagai data dan informasi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya yaitu perkembangan penjualan di waktu-waktu yang lalu, baik tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga, waktu, maupun tempat atau daerah pemasarannya. Selain itu juga berhubungan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan pemasaran dan kapasitas produksi yang nantinya diperlukan untuk menunjang penjualan serta terjadinya atau tersedianya karyawan yang ditugasi di dalam bidang pemasaran, serta tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pemasaran dan juga tersedianya modal kerja untuk menunjang kegiatan pemasaran tersebut. Maka data internal tersebut sangat dibutuhkan dalam menyusun anggaran penjualan. Sedangkan data eksternal yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran ini didefinisikan sebagai data dan informasi yang di luar perusahaan itu sendiri, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap penyusunan anggaran penjualan. Contohnya seperti persaingan atau pesaing dan tingkat persaingan yang ada di pasaran, posisi perusahaan dalam persaingan, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya, serta rata-rata penghasilan penduduk dan tingkat pertumbuhannya. Selain itu, berkaitan dengan konsumen. Hal ini baik jumlahnya, tingkat penghasilannya, selera, serta keinginannya, dan sebagainya. Selain itu, elastisitas permintaan terhadap produk yang akan dijual oleh perusahaan. Dan juga
informasi mengenai agama, istiadat, dan berbagai kebiasaan masyarakat ini juga dibutuhkan dalam menyusun anggaran. Yang paling penting juga adalah berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan, dan keadaan perekonomian nasional maupun internasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang merupakan data eksternal namun memiliki dampak terhadap anggaran penjualan. Sehingga dibutuhkan informasi dan data dalam menyusun anggaran penjualan. Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan ini adalah berkenaan dengan yang pertama rincian jumlah atau unit dan jenis produk perusahaan, yang kedua adalah rincian daerah pemasaran, yang ketiga berkenaan dengan diskriminasi harga, yaitu menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Yang keempat berkaitan dengan potongan harga, dan yang kelima adalah berkaitan dengan rincian penjualan menurut bulan, kuartal, semester, dan tahunan. Untuk periode anggaran penjualan, ini ada dua jenis periode anggaran penjualan, yaitu yang pertama adalah anggaran penjualan jangka panjang. Anggaran penjualan jangka panjang ini waktunya sesuai dengan corporate plan. Anggaran penjualan jangka panjang ini biasanya dalam jumlah tahunan yang menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain sebagainya. Sehingga anggaran penjualan jangka panjang ini disebut juga sebagai strategic sales plan. Untuk periode anggaran penjualan yang kedua yaitu anggaran penjualan jangka pendek. Anggaran penjualan ini periodenya biasanya hanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan, lalu dirinci lagi dalam triwulan atau bulanan. Anggaran penjualan jangka pendek ini harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendaliannya. Sehingga anggaran penjualan jangka pendek ini disebut sebagai tactical sales plan. Dan yang terakhir adalah dalam penyusunan anggaran penjualan ini dibuat yang namanya peramalan penjualan. Ini dilakukan untuk menyusun anggaran penjualan sehingga diperlukan yang namanya penaksiran-penaksiran atau forecasting, khususnya penaksiran tentang jumlah produksi yang diperkirakan akan mampu dijual beserta harga jualnya. Masing-masing penjualannya ini dikaitkan dengan jenis-jenis produk yang akan dijual dengan waktu serta tempat atau daerah penjualannya. Peramalan penjualan ini adalah dasar dari anggaran penjualan, di mana pada akhirnya menjadi dasar untuk semua anggaran operasi lainnya dan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran keuangan. Karena pentingnya peramalan penjualan ini, ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk membuat peramalan penjualan, dan khusus peramalan penjualan akan kita bahas secara lebih detail pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir yaitu berkenaan dengan format anggaran penjualan, di mana format anggaran penjualan ini tentunya berdasarkan pada periode waktu, bisa bulan atau bisa tanggal dan lain sebagainya. Namun ada unsur yang pokok yaitu unit yang akan terjual, harga, dan jumlah penjualan yang diharapkan.
Format lainnya dalam anggaran penjualan ini adalah terbagi menjadi dua, yaitu terbagi dalam periode waktu, baik itu bulan, triwulan, atau semester, dan juga terbagi dari masing-masing daerah atau wilayah yang menjadi pangsa pasar yang ingin dilakukan penjualan. Sehingga dalam format anggaran penjualan ini ada dua format yang sebenarnya tidak baku, dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing perusahaan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.